Ya, sengketa pilkada tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, di wilayah lain juga, dan yang kali ini di wilayah ini juga terkait dengan cawe-cawe pejabat, dalam hal ini Menteri Desa. Mas Ferry, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan simak dulu ulasan berikut ini. Langkah calon Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia untuk menduduki kursi Kabupaten Serang 1 tertunda setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi. MK menemukan bukti suami Ratu Rahmatu Zakia yang juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto ikut cawe-cawe memenangkan sang istri di Pilkada Serang 2024. Salah satu fakta yang diungkap MK adalah adanya keberpihakan aparatur desa yang semestinya bersikap netral di Pilkada, di mana menteri selaku pejabat negara di dalam membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan Yandri Susanto selaku menteri dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam pemilu kada. Hal ini tampak dari kegiatan, dari tindakan atau perbuatan yang telah dibuktikan oleh Bawaslu berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pelanggaran pemilu yang telah dilakukan Ketua Abdesi. Dengan demikian, dalih atas dasar temuan itu, elit Partai Amanat Nasional justru bergeming. Wakil Ketua MPR asal fraksi PAN Edi Suparno hanya berharap pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang bisa berjalan lancar. Saya kira mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lancar ya, karena kita berharap bahwa pilkada yang kita laksanakan ini juga merupakan momentum bagi kita untuk membenahi berbagai permasalahan agar pilkada berikutnya akan berjalan lebih lancar lagi tanpa ada permasalahan-permasalahan atau ada isu-isu yang ada di lapangan. Akan diangkat istrinya Pak Yandri itu di daerahnya dilakukan pengetan suara. Please, itu jangan deh. Enggak, saya nggak bisa komentar. Saya mohon maaf banget. Itu sama sekjen aja deh. Gitu. Jejak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam isu cawe-cawe sang istri sebetulnya pernah tercium ketika beredar surat undangan dengan menggunakan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara peringatan haul kedua ibunya. Hal ini terjadi 2 hari setelah Yandri dilantik menjadi menteri. Namun Yandri kala itu membantah ada muatan politik maupun penyalahgunaan wewenang dalam acara itu. Tim Liputan Metro TV. Ya, Mas Ferry, kalau tadi kita menyoroti mengenai peran KPU, kali ini kita menyoroti peran Bawaslu. Kenapa kemudian ketidaknetralan aparat desa itu bisa terlewat oleh Bawaslu? Ya, persisnya kalau kita baca alasan pengawas pemilu atau pilkada lebih punya kecenderungan yang mengabaikan berbagai bukti yang ada di tengah masyarakat. Mereka selalu berupaya mengharapkan ditemukannya alat bukti dulu baru bergerak. Padahal salah satu fungsinya adalah menemukan kecurangan itu sendiri. Jadi memang ada kealpaan luar biasa dalam menjalankan tugas. Padahal kalau diperhatikan pasal 71 Undang-Undang Pilkada sangat jelas, Mas Kevin, bahwa pejabat negara tidak boleh ya mengeluarkan keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jadi bayangkan datang saja Pak Yandri itu pulang kampung, itu sudah ada unsur yang akan merugikan salah satu pasangan calon. Karena statusnya sebagai Menteri Desa tentu akan mempengaruhi kepala desa, organisasi desa seperti Abdesi dan lain-lain. Nah di sini yang saya lihat bahwa Pak Yandri calon dan Bawaslu tidak mewaspadai hal yang seperti itu. Mestinya Bawaslu memberikan saran, ya, masukan kepada calon selevel menteri untuk kemudian hati-hati tidak melakukan tindakan atau keputusan yang akan menguntungkan istrinya atau merugikan pasangan calon lain. Dan itu terang benerang datang saja sudah bisa dianggap sebagai kampanye. Karena kampanye itu tidak hanya sekedar menyampaikan visi misi, Mas Egan, program kerja, tetapi juga citra diri. Begitu ada citra diri Menteri Desa dari seorang calon, tentu akan mempengaruhi cara berpikir para kepala desa. Nah, di titik ini saja sudah tidak fair. Oleh karena itu memang agak janggal memang teman-teman Bawaslu di berbagai daerah termasuk di Serang ini mestinya lebih produktif dalam melakukan pengawasan dengan baik. Nah, sayang itu tidak terjadi.
Ya, karena terbukti melakukan cawe-cawe begitu, apakah artinya menterinya juga harus diberikan sanksi, Mas Ferry? Ya, ada berbagai ketentuan ya, terutama pidana pilkada yang bisa dikaitkan dengan itu. Hanya tentu saja dibutuhkan alat bukti karena orang mau dipidana kan kalau memang pidana. Nah, yang lebih banyak terjadi sebenarnya lebih kepada proses administrasi dan perselisihan hasil pemilu. Penegakan hukum pidana pemilu dan pilkadanya tidak atau bahkan sama sekali tidak pernah dilakukan. Kita bisa lihat memang dari berbagai laporan sedikit sekali proses pidana itu ditindaklanjuti. Apalagi sekarang yang dihadapi adalah seorang menteri, bukan pejabat negara biasa, tetapi sudah sekelas level 1 lah. Mas Ferry, kenapa kali ini MK bisa membuktikan bahwa ketidaknetralan aparat desa itu berpengaruh di bilik suara? Ya, itu good question ya. Apa yang terjadi kali ini di Pilkada pasal 71 ini juga sebenarnya terjadi di Pilpres kemarin. Kenapa sekarang bisa dibuktikan? Ya memang harus ditanyakan ke MK. Kenapa ini ada tidak berimbangan dalam pembuktian soal kecurangan Pilkada, keterlibatan pejabat negara, padahal di berbagai peristiwa pemilu, terutama Pilpres kemarin, banyak hal yang bisa diperlihatkan bahwa telah terjadi keterlibatan pejabat negara, cawe-cawe pejabat dalam berbagai isu penyelenggaraan pemilu. Ya baik, semoga MK bisa menjelaskan itu. Mas Ferry, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Mas Ferry. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.